Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya ini anak muda nih. Anak muda. STW. Anak muda Tobange. Oh ya, hari ini alhamdulillah kita mau podcast nih dengan tema harm reduction di Depok ya. Ini ada pakarnya, ada suhu-suhunya yang ada di Depok. Belum jadi sebuah. Gue nih gue alhamdulillah didatangin kamu nih. Ya, Bisa kenalin? Bro, nama saya bro? Nama saya Roni Hindra, saya ketua WPA Sukma Jaya. Ya. Nama saya Rusdiansa, biasa dipanggil Paul. Saya dari koordinator PKN Depok, Persaudaraan Korban Nafsa Depok. Oh jadi PKN udah ada ya? Udah. Di Depok ya? Ada. Alhamdulillah Ya. ya. Buat membantu teman-teman lah. Buat Buat sebuah lembaga perlindungan komunitas Iya. PKN. Oh ya, kita mau bahas tentang harm reduction nih di Depok nih. Kira-kira dulu saya masih ingat nih di Depok nih, ini bagian epidemi HIV yang tertinggi di Jawa Barat dulu ya. Iya. Bahkan memberikan kontribusi yang besar kasus HIV pada bulan nafsa suntik nih. Itu kira-kira 2000 berapa ya? Saya ingat ya 2001 ya. 2001, 2002 ya. Iya 2001-an ya. Banyak banget. Itu saya baru mulainya tuh, mantap tahu. Aku tahu ya. Tahun 2000. Nah kira-kira dari tren kemarin 2001, gimana kondisi penggunaan nafsa suntik di Depok ini? Meningkat banyak. Banyak itu ya? waktu itu belum ada kita yang sekarang kita pakai jet nih, sekarang kita makainya kan waktu itu tahu tuh. Lagi rame-ramenya sekarang waktu itu lagi kita lagi zona merah juga di Polres juga waktu itu di tempat saya nih. Ya masalah buat ini dari mana aja sih pada datang, cuma kan buat masalah pelayanan yang buat HIV gitu kan kita waktu itu masih jarang gitu loh bang, masih jarang buat pengenalan masalah itulah gitu. Masih kurang ada lah gitu pas sekarang kemarin aja nih. Pas daripada meninggal kan kemarin ada yang kena juga HIV itu waktu itu anak kurus. Nah, taunya penyakit biasa aja gitu. Masih di Depok tuh masih banyak pecandu nafsa suntik ya. Masih banyak. Walaupun bukan zatnya bukan yang kayak dulu ya. Ya, Sekarang apa yang di Cicau nih? Sebukson. Sebukson ya. Sebukson di Cicau ya. Ya. Ya emang harusnya sih salah pemakaiannya, harusnya kan di oral emang. Cuma kan 99% dah di Cicau ya? Cicau. Di Cicaunya juga dia di mix pakai jolang. Jolang ya. Campur jolang. Tadinya kan enggak Agak dapat di situ ya. ya Ada dapat nyari waduknya aja lah. Nyari kerja. Ini perjalaannya aja. Kan pertama kan kita emang buksonnya doang. Pertama dari Sibutek bang. Sibutek, akhirnya ganti ke Sebukson tuh. Pertama kan Sibutek biar disuntik tuh. Pertama Sibutek emang belum ngemik belum ya. Nah pas masuk ganti ke Sebukson, akhirnya kita ngemik tuh. Jadi ngemik, nggak ada waduknya, kita nyari pedaunya, akhirnya dapet tuh pada ngemik tuh eksperimen lah. Eksperimen drugs. Iya. Campur Sebukson dengan apa tadi? Sama prajolang ya. Prajolang itu kan ada jenisnya banyak bang, ada yang katanya ada atarak gitu kan, pokoknya sejenisnya prajolang dah. Nah sekarang lagi modelnya sekarang nih di tempat saya Di Depok ya? Ngejordan bang. Jordan apa tuh? Jordannya jadi sabu, dimasukin teh, masukin teh, pakai bukson juga, pakai jolang juga 2 biji, pakai panas, Nendang cocok, jebret, mantep langsung gitu. Dia nyari pegawai di situ, gitu. Saya sih ya enggak dah. Nah, itu kan eksperimen. Artinya penyalahgunaan yang zat yang kiranya memang yang seharusnya jadi itu tidak seharusnya dilakukan. Ya. Nah, tetapi kan karena ada perilaku nih ya, ya kan. Artinya itu bisa memberikan kontribusi HIV nanti di Depok nih kalau sudah jadi tangan. Nah, menurut lo sebagai warga siaga ya, yang siaga seluruh melihat persoalan
persoalan tadi Pak Ule terkait dengan banyaknya penyalahgunaan jarum suntik yang baru nih ya pada pecandu-pecandu yang baru itu gimana langkah lo? Nah ini yang saya belum temukan nih saat ini langkah-langkahnya. Soalnya rada berat untuk pecandu itu ya. Iya. Saya mau ngajak aja. Itu jarum kumpul ya. Iya, ini jarum kumpul. Aneh ngajak mereka kumpul sekali. Tapi susah bang, di arah juga susah, diajak bicara ngawur. Langkah mana aneh belum ada penemuan buat apa namanya untuk mengatur gitu. Mengatur mereka melakukan intervensi pada. Sebenarnya gampang bang kalau mau ngatur mereka itu transport. Itu dia, yang ada transport aja dia teler. Enggak, kalau kita cepet dah. Sudah ada transport. Jadi teman-teman warga siaga memang kesulitan ya untuk mendampingi dan menjangkau kelompok pengguna narkoba. Ya memang sebenarnya ada strategi sebenarnya. Ada program di Reduction itu ya. Kalau dulu kan 12 langkah ya. Mulai dari menemu kenali ya. Artinya menemu kenali artinya itu juga pakai strategi juga kelihatannya. Enggak kayaknya orang nggak bisa masuk loh. Wah ini spionin ada di. Kemarin kan kita sudah komunikasi. Kebetulan mereka welcome. Mereka welcome tahu kita pakai seragam. Bukannya kita membuka aib dia, tapi kita coba mendekati mereka, tapi emang sulit bang. Ada sih, ada pendekatan praktis namanya harm reduction nih. Ini kalau dulu di komponennya ada 12 komponen ya. Mulai menemukan kenali hingga menjangkau hingga sampai dia mendorong di dalam sebuah pelayanan. Ya, lalu gini, bagaimana strateginya? Strateginya adalah kelompok-kelompok kayak dia ini nih yang sudah turun ke lapangan. Ada namanya konsep ILO, Indigenous Leader Outreach Model. Artinya gini, mereka yang sudah jadi pecandu yang ya kita anggap nanti udah penggunaannya nggak terlalu berat ya, udah bisa dikontrol sama recovery ya gitu ya. Itu menjadi model untuk masuk ke kelompok mereka. Nah konsep ini sebenarnya udah lama sebenarnya. Di Amerika tuh di awal tuh pertama tuh di Amerika malah untuk pengguna alkohol. Jadi konsep ini menggunakan konsep epidemiologi dan etnografi. Jadi melihat putaran persoalan penyakitnya dan subbudayanya. Jadi Pak Ule turun ke lapangan udah tahu nih karakteristiknya pecandu. Kalau lu kan nggak tahu, yang ada dari mula gering, penjangkauannya, visualnya, sampai bahasanya. Pola-pola kayak gitu yang dikembangin. Nah sekarang gini, ini ada program harm reduction di Depok. Dibutuhkan layanan klasik dan banyak. Saya pikir bukan alasannya nanti ada hepatitis juga perlu. Itu penting sekali. Harus itu saya yakin waktu hasil risetnya koalisi juga ditemukan tuh hepatitis. Nggak dibaca aja. Jadi kemarin kita tahun lalu ya melakukan riset kita pakai rapid assessment response di beberapa titik. Kita pantau juga. Iya kita ke Cimanggis, ke Beji, hotspot lah. Nah, kita melakukan survei itu. Kita ketemukan dari 50 itu ada hampir 38% itu mereka memang punya kecenderungan cukup berisiko terhadap penularan hepatitis. Pasti. Mulai dari penggunaan zatnya hingga penggunaannya. Nah, sekarang yang harus dipikirin bagaimana ya layanan itu ada. Jadi artinya gini, bukan layanan itu ada di puskesmas saja, tetapi strategi yang di lapangan itu bagaimana? Itu harus dipikirin. FC-nya kalau saya yang di Depok, masalah kita kalau waktu akses ke Jakarta, kan ada di tempat waktu itu yang dia duluin warga Jakarta duluan gitu. Jadi ke belakangan. Warga daerah di belakangin, jadi kita bolak-balik capek ya, pada malas ke sana. Kita maunya sih ada di RSUD gitu, FC programnya sih, atau ya mungkin las lah gitu, lasnya. Jadi kan kita juga limbah jadi bingung nih limbah kita kan juga kan
nggak mungkin kita udah jarum juga udah karat atau ini kita pakai, kan kita juga harus nyari juga beli ke mana pelayanan atau nyari belajar. Yang nama kita jangki ya, kita Pak Mira pinter lah polisi yang menjangki, pinteran jangki ya bilang gitu kan. Masanya kan buat terima kasih, lu dapat jarum dari mana, nggak usah nanya, itu sekarang limbahnya aja tuh gimana, saya bilang begitu. Itu jadi bakteri, Kita sama tahu aja ya bro. kita mau buang nggak jadi masalah, kita mau bakar besinya masih ada, kubur katanya nanti gimana kuburnya juga, saya juga bingung. Mereka juga paling ngaruh ke saya, Pak, limbah gimana ini. Ya udah nanti gue juga sebagai koordinator PKND juga gue nggak diem aja, gue juga nyari solusinya juga kalau orang gitu, ini jadi bakteri apa Ya mungkin ini mungkin aja ditonton ini jadi masalah limbah juga ya. Kalau misalkan pemerintah sudah nyerah mau ikut ambil bagian dari situ, di satu sisi lo juga cukup prihatin juga ya. Nanti di satu saat pendam orang gali Atau sebagi, di mana memang hampir 90% memang mereka HIV positif ya. Iya. Yes. Jadi itu juga berbahaya juga. Iya, betul. Insul juga bisa masih itu di HIV ya. Iya, karena kan gitu kan ada orang Ya. kalau air kan gitu biasa kalau kita sharing dari jarum maupun jarum baru buat positif. Atau sementara begini kali ya, ada fermentasi sterilisasi aja kali pakai alkohol, backclean itu juga bersih dulu, baru limbah. Atau dimasukkan dulu di aqua galon, masukin satu-satu, tapi satu-satu itu dibuat di sterilisasi pakai backclean, alkohol, 3 kali pakai air bersih. Kalau buat teman-teman kita sih kayaknya nggak ada yang mau sempet kayak gitu, Bang. Enggak, kita nanti saat dirinya kita akan coba. Karena aku juga dulu pernah punya alat jepit tuh. Dulu zaman-zamannya program Pamper Jackson, saya pernah sempat bikin alat jepit tuh. Kalau kadang-kadang jarum ada di selokan, ambil itu ada pipa gitu ya. Nanti kita bikin ada. Tapi bisa bang, pakai kalau itu kan sedikit bang, repot masalahnya. Beli gas satu tabung yang 12 kilo, bakar aja sampai dia hancur bang. Bisa sih. Itu kan ada di ujung las itu kan lancip tuh bisa menghancurkan. Nanti kita upayakan ya. Dulu Kita pikirkan bagaimana Ya caranya. itu jadi masalah. Bagaimana setelah ini Ron? Harapan lu untuk Kota Depok nih di dalam program penanganan HIV khususnya pada Penasun nih? Ya kalau harapannya sih berkurang, tetap berkurang, jangan bertambah. Semakin bertambah semakin pusing kita, makin berat beban kita. Dan ya yang terutama sih saya akan fokus tetap pada sekarang gini, Perwali ini udah bertahun-tahun saya. Ngurusin sebelum awal dia ketemu abang nih udah ngurusin dulu aja lah. Nggak keluar, Tapi nggak keluar. Sekarang gini sebagai dasar untuk menunjukkan kita, ya tetap itu yang utama. dasarnya ya. Tapi bagaimana kita mau maju kalau nggak ada pegangan kita sendiri? Apa perlu kita turun ke jalan apa? Ya itu dia. Enak aku jadi gue yang goyang. Nanti kena COVID. Iya. Artinya memang peraturan wali kota itu sangat penting ya. Sangat untuk penting. Kawan-kawan, di mana kawan-kawan di arena intervensi ya. Intervensi. Karena itu perlu juga sebuah dukungan ya. Tanpa ada dukungan, nggak akan bisa bergerak bang. Iya. Padahal dukungan kebijakan doang ya. Iya, kebijakan doang. Itu sangat penting karena teman-teman juga bekerja juga berdasarkan relawan ya. Dan Digaji juga kagak. iya. Dan berjalan lagi. Berjalan. Di Depok juga begini loh, bukan Penasun aja sih yang lagi marak, obat juga. Obat. Benjo lah. Saya dengar obat-obatan depresan. Benjo itu banyak digunakan, disalahgunakan, dijual di jalan-jalan. Itu ada toko-toko yang lontong-lontong Itu warung-warung aja, warung-warung. toko kosmetik Itu jual itu itu kan toko aceh bang, tempat saya banyak emang. Itu dia bebas beli bang. Kemarin ada ibu-ibu Tuh gini nyusruk tuh. Emang? tramadol bang, kita lagi maroknya tramadol. Kemarin juga saya
kontribusi sama Yapus. Bos. Bang Aspar. Kemarin kita bawa orang rehab dari pemakai tramadol. Itu perempuan bang. Itu baru kelas 3 SMP loh bang. Makanya saya nggak ngenes gitu loh melihatnya ya. Makanya saya bukan tuh toko yang jual itu sama ibu-ibu itu mainnya gitu. Tetap aja mereka tetap jual. Ya itu tutup ya besoknya jual lagi. Terlalu dijual bebas itu juga marak lagi marak di Depok ini, bukan isu penasun aja nih. Ini obat depresan itu juga lagi marak loh bang. Jadi hasil risetnya koalisi tahun lalu jelas kita menemukan itu juga obat depresan salah satu juga penyalahgunaan yang cukup tinggi itu. Khususnya pada usia 20, 17 tahun tuh ada tuh SMP, SMA tuh. Dan saya yakin ada banyak angka kejahatan dan ketawuran itu diakibatkan itu juga bukan alkohol aja sekarang, alkohol aja obat-obat kan dominan alkohol waktu itu, sekarang obatan. Itu kan sempat ramai itu kan tuh bang, cium. Ya, minuman mati itu. Oke, kita nggak terasa ya, hampir 15 menit ya. Aduh, pengen banget. Tapi sebelumnya Pengen apa sih sebenarnya? Nanti kita akan nambah di series berikut. Ini startup nih. Startup awalnya, rangka awal. Nanti kita akan lebih fokus. Ini kan bicara tentang harm reduction secara umum lah. Nanti kita akan bicara tentang misalkan bagaimana menjangkau, bagaimana mendorong sebuah perilaku, bagaimana melakukan memediasi kelompok komunitas penasun, ya. Ada yang disebut namanya diskusi individu dan kelompok. Itu ada sebenarnya. Itu langkah bagaimana mengembangkan salah satu bagian konsep harm reduction juga. Sebenarnya konsep harm reduction di Indonesia itu udah cukup banyak ya. Banyak dan berhasil di Indonesia itu menekan epidemi HIV itu cukup berhasil. Kita lihat dari tahun 96 hingga sampai 2005 itu terjadi penurunan ya. Ya itulah dengan harm reduction upaya penanggulangan HIV/AIDS bisa diselesaikan. Dan harm reduction salah satu konsep yang pertama yang memberikan kontribusi terhadap penurunan HIV/AIDS. Konsep-konsep yang lain nggak ada. Cuma HR doang yang memberikan kontribusi yang jelas, pendekatannya, konsepnya, mulai intervensi hingga sampai monitoringnya. Oke, terima kasih bro. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Kita bisa diskusi lagi ya. Oke. Di series berikut. Kayaknya kita perlu ya membedah terus ya tentang harus HR ya. Nanti ke depan kita akan diskusinya 15 menit, 10 menit di luar, mungkin di lapangan ya. Sejarah tuh juga boleh, biar pemandangan indah. Waktu boleh. Oke, nanti di lapangan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Rohman dari Koalisi Depok Bersatu. Akhir kala dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.